China sedang membentuk kembali dunia dengan ambisi besar seperti jalur kereta api kecepatan tinggi yang panjang menghubungkan kota-kota besar, jalan yang mendaki berputar, hingga bendungan besar yang memanfaatkan kekuatan kolosal untuk menghasilkan listrik. Proyek-proyek ini tidak hanya mahal, tetapi juga mengubah permainan dalam infrastruktur global. Bersiaplah untuk menyaksikan kumpulan mega proyek Cina dalam video ini. Urutan kelima, Beijing-Shanghai Railway, atau kereta api Beijing-Shanghai. Pernahkah Anda bermimpi bepergian dengan kecepatan begitu tinggi, hingga mengaburkan dunia di luar jendela Anda? Cina mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan, dengan Beijing-Shanghai, salah satu proyek kereta api paling ambisius yang pernah dibangun, membentang sepanjang 819 mil. Jalur kereta api yang luar biasa ini menghubungkan ibu kota China yang ramai, Beijing dengan pusat ekonominya Shanghai, dalam waktu kurang dari 5 jam, dengan biaya yang sangat besar yaitu 34 miliar dolar. Jalur kereta api ini tidak hanya mahal, tetapi juga revolusioner. Mengapa menghabiskan miliaran untuk satu jalur kereta api? Karena kecepatan itu penting. Sebelum proyek inovasi ini dibuka pada bulan Juni tahun 2011, perjalanan antara dua kota besar ini dapat memakan waktu lebih dari 10 jam. Dengan kereta api tradisional, saat ini penumpang berpacu melintasi negara dengan kecepatan 217 mil per jam, secara drastis memangkas waktu tempuh, dan menghubungkan lebih dari 220 juta penumpang setiap tahun. Dibangun oleh China Railway Engineering Corporation, mahakarya teknik ini mencakup prestasi mengesankan, seperti jembatan besar Danyang Kunsan, jembatan terpanjang di dunia dengan panjang 102 mil. Di luar keajaiban tekniknya, proyek ini meningkatkan perekonomian Cina, dengan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja, dan secara signifikan mengurangi ketergantungan pada perjalanan udara, serta memangkas emisi karbon. China tidak hanya membangun jalur kereta api, tetapi juga mengubah cara suatu bangsa berpergian dan hidup. Kereta api cepat Beijing-Shanghai merupakan bukti nyata, upaya Cina yang gigih dalam mencapai inovasi dan kecepatan. Urutan keempat, Tengger Desert Solar Park, atau Taman Surya Gurun Tengger. Terkadang gurun tandus berubah menjadi mercusuar energi bersih. Itulah yang terjadi dengan negara penghasil tenaga surya gurun terbesar di Cina, Taman Surya Gurun Tengger yang besar di dunia. Fasilitas surya yang luas ini mencakup area seluas 10 mil persegi, yang setara dengan sekitar 5.000 lapangan sepak bola. Dijuluki tembok besar tenaga surya, tembok ini memanfaatkan sinar matahari yang melimpah dari Gurun Tengger, dengan ribuan panel surya. Seberapa kuatkah raksasa surya ini? Pembangkit ini menghasilkan sekitar 1.547 megawatt listrik, cukup untuk memberi daya pada lebih dari 1 juta rumah. Hasilnya yang mengesankan menempatkannya di antara instalasi tenaga surya terbesar di dunia, menjadikan kontributor utama bagi tujuan ambisius Cina, untuk mengurangi emisi karbon, dan memerangi perubahan iklim. Hamparan luas yang disinai matahari menyediakan kondisi ideal untuk pertanian surya skala besar, yang memungkinkan China mendiversifikasi sumber daya energi, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dibangun dengan biaya sekitar 1 miliar dolar, Taman Surya Gurun Tengger menunjukkan bagaimana proyek energi terbarukan dapat mencapai skala yang sangat besar, menggabungkan teknologi geografi dan ambisi. Citra satelit NASA bahkan menangkap bercak terang khas panel surya dari luar angkasa, menyorotinya sebagai landmark ikonik inovasi energi bersih. Apa arti proyek besar ini bagi masa depan energi Cina? Ini melambangkan langkah besar menuju keberlanjutan, dan menjadi contoh yang menginspirasi bagi negara-negara di seluruh dunia, untuk berinvestasi besar dalam infrastruktur terbarukan. Sinar matahari memudar di Taman Surya Gurun Tengger. Satu hal menjadi jelas, ini bukan sekedar pembangkit listrik, ini adalah solusi untuk masa depan energi. Urutan ketiga, Tianlongshan Highway, atau Jalan Raya Tianlongshan. Apa rahasia mendaki gunung dan menjembatani ketinggian yang memusingkan, sambil memastikan lalu lintas tetapi lancar dan aman? Jalan Raya Tianlongshan di Provinsi Shaanxi, telah memecahkan rekor dengan jembatan spiral 3 tingkat yang menakjubkan, sebuah prestasi teknik modern yang seolah-olah menyentuh langit.
jalan raya yang luar biasa ini ditandai dengan jembatan penyeberangannya yang melingkar, menjulang anggun dalam bentuk spiral melingkar, untuk mengelola ketinggian curam dengan mudah, berada pada ketinggian sekitar 1150 kaki di atas permukaan laut. Pengemudi berkelok-kelok melalui tikungannya yang mulus, menikmati pemandangan panorama yang spektakuler saat mereka mendaki, medan yang terjal lebih dari sekedar rute wisata. Jalan Raya Tian Long Shan secara strategis menghubungkan daerah-daerah terpencil, secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan prospek ekonomi regional. Desain spiral yang cerdas memastikan kendaraan mengatasi ketinggian secara bertahap, tanpa kemiringan yang berbahaya membuat perjalanan lebih aman dan cepat untuk semua. Dengan bandrol harga mencapai ratusan juta, keajaiban ini menggambarkan kemampuan Cina untuk memadukan visi, arsitektur yang berani, dengan solusi infrastruktur praktis. Tempat ini langsung menjadi landmark menarik para pencari petualangan dan wisatawan, yang ingin merasakan pengalaman berkendara yang tiada duanya. Hal ini merangsang perekonomian lokal, meningkatkan pariwisata, dan secara tegas menempatkan Provinsi Shaanxi sebagai rumah bagi salah satu jalan paling mengagumkan di planet ini. Urutan kedua, Pudong's Next Giant. Bagaimana salah satu bandara tersibuk di dunia mempersiapkan diri untuk masa depan? Bandara Internasional Shanghai Pudong menjawab pertanyaan itu. Dengan rencana besarnya, Terminal 3 ditetapkan untuk mendefinisikan ulang perjalanan udara. Saat dibuka sekitar tahun 2018, terminal baru ini dirancang untuk menangani lonjakan lalu lintas penumpang yang dihadapi Shanghai, dengan tujuan menambah 40 juta penumpang setiap tahunnya. Membentang seluas sekitar 3 juta kaki persegi, Terminal 3 akan menampilkan teknologi mutakhir, arus penumpang yang efisien, dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung penerbangan domestik dan internasional. Bandara Pudong merupakan pusat penerbangan global penting, yang menghubungkan Asia Timur dengan dunia. Perluasan kapasitas memastikan Shanghai mempertahankan posisinya sebagai pintu gerbang utama bagi jutaan pelancong dan pengiriman kargo. Dengan biaya miliaran dolar, pengembangan Terminal 3 juga mencakup sistem transportasi terpadu di bawah terminal, yang menghubungkan kereta api berkecepatan tinggi, jalur metro, dan layanan antar jemput. Konektivitas yang lancar ini akan membuat transfer lebih cepat dan lebih efisien dari sebelumnya. Konstruksi dimulai baru-baru ini dan proyek tersebut merupakan landasan strategi pertumbuhan infrastruktur Cina yang lebih luas, menggabungkan skala, teknologi dan desain. Selain dari perluasan kapasitas, hal ini melambangkan visi Cina tentang konektivitas global, dan pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur kelas dunia. Urutan ke-1, The Colossal Wudongde Dam. Bisakah Anda menghabiskan hampir 19 miliar dolar untuk satu bendungan? Nah, Cina tidak hanya mempertimbangkannya, mereka membangun bendungan Wudongde yang sangat besar, sebuah proyek besar yang melambangkan dorongan tak terhentikan Cina untuk energi bersih, terletak di sepanjang Sungai Jinsha di wilayah perbatasan pegunungan Provinsi Sichuan dan Yunnan. Raksasa pembangkit listrik tenaga air ini mulai dibangun pada tahun 2015, dan selesai pada bulan Juni tahun 2021, menandai tonggak penting dalam upaya Cina untuk mendapatkan energi berkelanjutan, dengan tinggi mencapai 886 kaki hampir 2 kali tinggi Patung Liberty. Bendungan ini merupakan salah satu bendungan tertinggi di dunia, didukung oleh 12 turbin canggih. Proyek ini menghasilkan daya yang menakjubkan sebesar 10,2 gigawatts, cukup listrik untuk memberi daya pada jutaan rumah setiap tahun, dan semuanya itu dilakukannya dengan bersih, mengurangi konsumsi batu bara lebih dari 12 juta ton setiap tahunnya, mengurangi emisi berbahaya dan memerangi polusi udara secara langsung. Dibangun oleh China Three Gorges Corporation, bendungan ini dirancang dengan cermat agar dapat menahan gempa bumi dan banjir, memastikannya tetap menjadi pusat kekuatan sekaligus pelindung. Keajaiban ini juga menciptakan lebih dari 70.000 pekerjaan selama pembangunannya, mengubah ekonomi lokal dan membuktikan nilainya lebih dari sekedar pembangkit listrik. Bendungan ini lebih dari sekedar beton dan turbin, ini adalah pernyataan, ambisi, dan inovasi. Sebagai pembangkit listrik tenaga air terbesar keempat di Cina,
Pembangkit ini tidak hanya menyediakan listrik untuk rumah-rumah, tetapi juga mendorong kebangkitan China sebagai pemimpin energi terbarukan global. Bisakah proyek seperti ini membentuk kembali masa depan energi dunia? Ketikkan pendapat kalian tentang proyek China ini, dan bagikan video ini jika menurut kalian bermanfaat. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Lihatlah citra satelit dari China. Sekilas yang terlihat hanyalah hamparan padang pasir yang gersang dan kosong, tetapi di tengahnya terdapat sesuatu yang tak biasa, semacam bangunan. Saat kita memperbesarnya, kita dapat melihatnya tampak seperti kapal induk jenis yang digunakan oleh militer di seluruh dunia, sebagai pangkalan udara terapung lengkap dengan landasan pacu, jet tempur, dan senjata, namun yang ini bukan di lautan, melainkan di tengah gurun. Mari kita perbesar untuk mendapatkan bentuknya. Citra satelit diambil di Gurun Taklamakan, di China Barat Laut. Biasanya kapal induk beroperasi dalam kondisi laut terbuka, tetapi wilayah ini meskipun jauh, lebih kering tidak kalah ekstrim dari perspektif global. Gurun Taklamakan adalah tempat yang menarik tidak seperti gurun di sekitarnya, yang terbuat dari batu. Gurun ini terbuat dari pasir. Faktanya ini adalah gurun pasir terbesar kedua di dunia, luas tak berpenghuni, dan tampaknya tak tersentuh oleh manusia. Jadi mengapa dari semua tempat militer, China membangun struktur ini di sini? Dalam beberapa tahun terakhir, China semakin menjadi berita utama karena perluasan proyek kapal induknya. Kapal induk pertama buatan dalam negeri China telah mulai beroperasi. China jelas telah berinvestasi dalam infrastruktur industri pertahanan, untuk memproduksi kapal-kapal ini. 15 tahun yang lalu China tidak memiliki satupun kapal induk, sekarang ada 3, namun jika kita perhatikan lebih dekat, bentuk pada citra satelit ada sesuatu yang tidak beres, desainnya tidak cocok dengan maskapai penerbangan China sendiri, sebaliknya strukturnya sangat menyerupai desain milik Amerika. Sebagai perbandingan berikut adalah bentuk khas kapal induk kelas Gerald R. Ford, yang terbaru dalam armada Angkatan Laut Amerika Serikat. Bergerak sedikit menjauh dari lokasi ini, kita dapat melihat jalan setapak yang membelah gurun. Ini tampaknya adalah rel kereta api, dan di seberang rel bangunan lain terlihat, yang ini tidak tampak seperti kapal induk, tetapi sangat mirip dengan kapal perusak kelas Arleigh Burke, salah satu kapal perang yang paling banyak digunakan di Angkatan Laut Amerika Serikat. Kemiripannya tidak dapat disangkal, bukan hanya karena bentuk umumnya, tetapi juga karena garis besar fitur-fitur utamanya seperti anjungan kapal, cerobong asapnya dan bahkan sistem peluncuran vertikal yang digunakan untuk menembakkan rudal. Namun tampilannya juga tidak sepenuhnya seperti kapal sungguhan, kelihatannya lebih seperti tiruan datar replika, yang dibuat untuk meniru benda aslinya. Pemeriksaan citra satelit historis mengkonfirmasi kecurigaan ini. Kita dapat melihat bahwa pada tahun 2020, situs tersebut pertama kali muncul sebagai kisi-kisi kubus, dengan beberapa struktur tinggi, mungkin tiang atau antena yang disusun dalam bentuk kapal perang Amerika. Baru kemudian garis besar kapal secara lengkap ditandai dengan lebih jelas. Bentuk kapal induk juga tampak hanya tiruan. Di sini citra satelit lama menunjukkan bahwa titik ini awalnya memiliki tata letak yang berbeda, menampilkan 3 bentuk berbeda. Garis besar berukuran kecil dan sedang, dari sebuah kapal induk dan versi terbesar yang digambar dengan tiang-tiang logam tinggi, dan ketika kita melihat lagi rel kereta yang berada di bagian tengah, kita dapat melihat betapa anehnya rel tersebut. Alih-alih berjalan lurus, lintasannya berbelok dan berkelok, sebelum berbelok tajam ke kanan. Ini aneh, karena gurun di sekitarnya adalah tanah yang datar sepenuhnya, jadi sama sekali tidak ada rintangan alam yang mengharuskan adanya belokan ini. Mengapa lintasannya tidak dibangun dalam garis lurus, dan hal itu menjadi lebih aneh ketika kita mengikutinya. Jejak ini mengarah menuju ke utara, mereka berhenti di fasilitas pangkalan dengan hanggar besar, beberapa bangunan pendukung dan banyak truk di dekatnya, dan saat mengikuti rel kereta ke arah lain menuju selatan, rel tersebut lenyap begitu saja ke dalam gurun, karena relnya berakhir tanpa tanda-tanda adanya pembangunan yang sedang berlangsung, dan tanpa tujuan yang jelas. Untuk lebih memahami mengapa China melakukan semua ini, ada baiknya kita melihat di mana lokasi sebenarnya dari kapal-kapal tiruan ini, karena ternyata kapal induk Amerika Serikat seringkali tidak berada sejauh yang kita duga dari gurun ini.
Amerika Serikat telah mengerahkan kapal induk ke Laut Cina Selatan. Sebuah kapal perang China hampir menabrak kapal perusak Amerika pada hari Sabtu. Ketegangan di perairan sekitar Cina telah meningkat selama bertahun-tahun, yang menyebabkan seringnya terjadi konfrontasi antara Amerika Serikat dan Cina. Di pusat pertikaian ini, terdapat dua konflik besar Laut Cina Selatan dan Taiwan. Di Laut Cina Selatan banyak negara mengklaim berbagai wilayah yang tumpang tindih, dan China menegaskan klaimnya atas hampir seluruh laut, memberlakukan lautan itu sebagai wilayah nasionalnya sendiri, dan bukan perairan internasional. Untuk memperkuat klaim ini China telah memperluas pulau-pulau dataran rendah, dan terumbu karang bawah laut, secara artifisial menutupinya dengan pasir dan mengubahnya menjadi pos-pos militer. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat secara rutin mengirimkan kapal perang melalui perairan ini, dan melakukan latihan militer. Tujuan dari apa yang disebut Operasi Kebebasan Navigasi ini, adalah untuk menantang klaim teritorial Cina di laut tersebut, tetapi ini hanyalah salah satu alasan, mengapa maskapai penerbangan Amerika Serikat hadir di dekat China. Konflik besar kedua adalah meningkatnya ketegangan antara Cina dan Taiwan. Ketegangan atas Taiwan tampaknya tidak mendekati resolusi damai. Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayahnya. Walaupun Taiwan secara de facto beroperasi sebagai negara yang sepenuhnya independen dengan pemerintahannya sendiri, China Daratan menganggapnya sebagai provinsi pembangkang, yang jika perlu dapat dikendalikan dengan kekerasan. Ancaman invasi China ke Taiwan sangat nyata, dan merupakan sesuatu yang ditentang Amerika Serikat. Itulah sebabnya Angkatan Laut Amerika Serikat mempertahankan kehadiran yang kuat di Selat Taiwan. Dua konflik serius yang berpotensi menjadi jauh lebih buruk, dan China sedang mempersiapkannya, dengan menggunakan gurun mereka sebagai tempat latihan untuk perang potensial di masa depan. Struktur tersebut merupakan target latihan yang dibangun, untuk menguji apakah rudal China dapat secara akurat menyerang kapal perang Amerika Serikat. Beberapa ahli percaya bahwa banyak tiang logam vertikal, dapat menjadi sensor yang digunakan untuk mempelajari dampak serangan rudal pada target ini. Teori lain adalah bahwa mereka adalah reflektor radar, yang ditempatkan untuk lebih mensimulasikan struktur logam kompleks dari kapal sesungguhnya, sehingga serangan yang dipandu radar dapat diuji, dan citra satelit dari lokasi uji yang berbeda, mengkonfirmasi China berhasil mencapai target mereka. Tetapi menyerang sasaran yang diam adalah satu hal tentu saja, kapal perang sungguhan tidak akan tinggal diam saja, dan disinilah rel kereta api berperan. Saat menelusuri jalur rel yang tepat, kita menemukan satu lagi tiruan kapal induk, yang satu ini mungkin yang paling rumit dari semuanya, model 3 dimensi lengkap dengan banyak tiang yang mencuat dari strukturnya. Sebuah foto yang diambil di sebuah konvensi senjata, China tampaknya menunjukkan model skala dari sistem ini. Dan menurut foto-foto ini, tiruan itu dikembangkan oleh produsen senjata China CASIC. Para ahli meyakini bahwa lingkungan pada lintasan tersebut dirancang, agar China dapat mensimulasikan kapal induk Amerika Serikat, yang melakukan manuver mengelak untuk menghindari serangan. Mereka dapat mensimulasikan sebuah kapal induk yang mengambil dua belokan tajam, untuk menghindari pelacakan rudal atau melaju kencang untuk keluar dari zona kemungkinan terjadinya dampak. Dan sekali lagi citra satelit menunjukkan bahwa pengujian ini telah berhasil. Bagaimana menurut kalian, apakah dengan tempat latihan ini China dapat dengan mudah menghancurkan kapal induk Amerika, jika terjadi perang sungguhan? Ketikkan pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan lainnya.